Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Channel ini lebih membahas solusi daripada sensasi. Oke, jadi teman-teman yang ingin mencocok-cocokkan sensasi, saran Mas Harto cari channel lain aja ya, karena di video atau di channel Mas Harto ini khusus kita akan berbicara masalah solusi ya, bukan mencocok-cocokkan sensasi. Jadi mohon maaf teman-teman yang ingin mencocok-cocokkan sensasi, nah itu di Mas Harto di channel ini ya, itu tidak akan Mas Harto bahas karena kita fokus pada proses penyembuhan. Oke teman-teman, kita lanjut ya video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini ya teman-teman, kita berbicara masalah solusi dari kecemasan. Jadi kalau teman-teman itu mengalami kecemasan yang tidak kunjung sembuh, sementara lambungnya itu sudah oke, jaga makan sudah oke, terus jaga pola pikirnya sudah jaga pola hidupnya sudah oke, tapi kok kecemasannya masih berlanjut ya. Jadi nanti Mas Harto akan jelaskan bagaimana caranya atau solusinya teman-teman itu bisa lepas dari jeratan, kok jeratan, bisa lepas dari jebakan atau jebakan anxiety itu ya. Karena anxiety itu kan ini ya teman-teman ya, asalnya kan dari ketakutan ya toh. Ketakutan, kemudian ketakutan yang berlebihan akhirnya mendatangkan kecemasan. Nah, ketakutan dan kecemasan itu adalah hasil dari pikiran atau dari otak ya kan. Nah kalau teman-teman masih ngeyel, masih tidak percaya, ya monggo silahkan ya kan. Jadi Mas Harto di sini nanti akan jelaskan pelan-pelan bahwa teman-teman itu harusnya sudah mulai fokus ya, fokus. Kalau misalnya dokter tuh sudah memberi diagnosa bahwa teman-teman itu ada asam lambung dan kecemasan, anxiety ya kan. Nah itu teman-teman tuh tidak usah mikir kemana-mana, karena apa? Nah itu sudah menjadi petunjuk yang positif ya, petunjuk yang fix bahwa teman-teman itu harusnya sudah mulai fokus ke cara mengendalikan pikiran. Nah itu, jadi jangan lagi mencocok-cocokkan sensasi. Jadi ketika teman-teman ada sensasi entah kepalanya sakit ya kan, otot-otot nyeri, gemetar, kemudian sulit tidur ya kan, jantung berdebar-debar, nah itu fix bahwa teman-teman itu arahnya ke kecemasan ya, atau juga anxiety ya kan. Nah jadi di sini Mas Harto ingin teman-teman itu berusaha untuk fokus ke pengendalian pikiran ya toh. Mengendalikan pikiran itu gimana ya. Oke ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini Mas Harto santai dulu ya. Jadi ketika teman-teman sudah oke, misalnya teman-teman itu sudah mengarah kepada yang namanya kecemasan, anxiety disorder, nah itu sudah berarti teman-teman tidak usah pikirannya kemana-mana lagi, bahwa fix bahwa ini adalah psikosomatis yang mengarah ke kecemasan ya tahu. Nah kalau dari sumber kecemasan itu sendiri adalah ketakutan ya. Ketakutan yang terus menerus akhirnya menjadi kecemasan yang tidak terkendali. Kalau Mas Harto bicara sensasinya banyak ya kan. Nah teman-teman kalau sedang cemasnya datang atau yang dinamakan panic attack itu ya seperti itu. Teman-teman nanti bingung gitu, bingung takut, bingung takut. Nah itu akhirnya apa, teman-teman terjebak lagi karena teman-teman tidak mau belajar dan tidak meyakini bahwa ini itu kerja otak ya kan. Nah akhirnya apa, takut penyakit berat lah,
takut gila lah kan gitu, takut ada hal-hal gaib misalnya. Nah itu juga akan mempengaruhi proses penyembuhan. Nah ketika teman-teman tuh sudah oke, sudah yakin bahwa oh ini adalah kerja otak, ya sudah, berarti kita nanti langkahnya seperti apa kan gitu. Nah sebetulnya teman-teman itu kan tidak paham bahwa yang memengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan teman-teman terhadap respon peristiwa-peristiwa yang hadir ya, itu adalah 88% itu alam bawah sadar ya, alam bawah sadar. Jadi teman-teman itu karena tidak memahami alam bawah sadar, akhirnya apa, selalu bertanya ini kenapa saya kenapa ya kan, akhirnya nggak selesai. Nah karena teman-teman tuh selalu bertanya kenapa, tidak bagaimana cara. Nah itu kan tidak berubah ke bagaimana, teman-teman nanti tidak ada kemajuan karena selalu mencocok-cocokkan sensasi ya kan. Terus nanti kalau ada teman-teman yang komen atau posting di medsos, nah itu tipu ya kan. Ya enggak apa-apa sih sebetulnya ketika teman-teman tuh dengan niat positif bahwa oh ini sebagai pembelajaran ya kan, di stop lah istilahnya. Kalau sudah tahu ya sudah, oh berarti ini memang dari lambung, dari kecemasan, dari pikiran. Nah masalahnya teman-teman tuh berhenti di situ, terus tidak melaksanakan apa yang dianjurkan kan gitu. Ketika tahu wah ini ternyata gejalanya dari lambung dan pikiran, sudah sekedar tahu aja tapi tidak terus mencari tahu caranya dan mempraktekkan. Ketika teman-teman masih ada penyangkalan, ketidakpercayaan dengan teknik-teknik yang sudah pernah dialami oleh penderita ya Mas Hato atau yang lainnya ya, nah itu nanti nggak akan ada perkembangan ya teman-teman ya. Nah sebenarnya Mas Harto itu pengennya teman-teman itu cepat sembuh dengan cara apa, memahami penyakit ini dulu ya kan, secara menyeluruh. Nah untuk paham itu kan tidak bisa langsung paham, teman-teman perlu proses sedikit demi sedikit ya kan. Nah kalau teman-teman tuh sudah mulai ada keinginan untuk belajar ya kan, untuk bertanya bagaimana solusinya, bagaimana caranya agar mengatasi kecemasan ya kan, tidak bertanya saya kenapa, kalau sakit ini kenapa, Mas Harto pernah enggak merasakan ini, merasakan itu. Nah itu kalau ditanyakan terus ya Mas Harto jawabnya ya gimana kan, itu sudah fix bahwa itu adalah anxiety, ya pasti gejalanya mirip-mirip, sama, nggak ada yang beda ya seputar itu karena penyakitnya sama, yaitu kecemasan ya kan. Nah itu teman-teman ya perlu dipahami, perlu disadari ya. Nah langkah-langkahnya apa, langkah-langkahnya itu sederhana ya teman-teman ya, sederhana tapi tidak sesederhana dipraktekannya ya kan. Sederhananya itu pertama teman-teman itu mencoba rileks dengan olah nafas ya toh. Kemudian teman-teman itu afirmasi setiap hari ya kan. Kemudian olahraga ringan, gerak-gerak ya, itu juga sangat membantu ya. Nah Mas Harto harapkan tuh teman-teman itu ketika paham ya, ketika paham tuh teman-teman nanti ini, bentar tak hidupin ini dulu, kipas angin. Kalau teman-teman itu paham ya, paham bahwa penyakit ini tuh asalnya dari otak, nah kemudian berarti harus mengendalikan otak dengan cara afirmasi dan olah nafas. Nah itu aja teman-teman mungkin tidak percaya bahwa itu adalah cara yang sering dilakukan oleh penderita yang sudah sembuh ya.
Itu Mas Harto ada keyakinan kok, teman-teman tuh kayak nggak percaya, kenapa sih cuman cuman kayak gitu ya toh. Sementara kalau berobat ke dokter tuh biaya mahal ya kan, sampai berjuta-juta. Sementara untuk sembuh dari pengalaman-pengalaman penderita kok cuman seperti itu. Ya itulah teman-teman ya, kalau teman-teman tidak memahami penyakit ini pasti akan banyak mengeluarkan biaya. Itu kalau teman-teman ada ya toh. Ya maaf kalau teman-teman nggak ada, akhirnya apa, terjebak terus kan, nanti berobat ke sana ke sana ke sini, dokter A B C D E ya toh. Nah kalau Mas Hato jelaskan tentang penyakit seperti hipokondria, wah itu teman-teman malah tambah bingung lagi ini penyakit apa lagi ya kan, nanti ada agorafobia ya kan, wah itu. Nah Mas Hato itu berusaha untuk memperingkas ya, menyederhanakan ya, menyederhanakan langkah-langkah itu ya. Tapi ya itu daerah teman-teman tuh kayak nggak percaya, nggak yakin gitu loh dengan langkah-langkah itu. Masa sih afirmasi seolah napas, kemudian olahraga ringan, jaga makan, merubah pola sifat, pola perilaku ya kata Mas Erik gitu ya. Itu kok teman-teman kayak ah masa sih, masa sih, nah, ini. Masa sih kok hanya seperti itu, ya memang seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menyadari, kalau Pak Suyono listrik ya itu kan ada istilah apa itu, meditasi apa relaksasi itu kan. Nah itu sama sebetulnya teman-teman ya, sama sama seperti yang Mas Harto utarakan, cuman mungkin agak beda-beda dikit ya. Nah itu teman-teman, karena teman-teman tuh terjebak dengan sensasi, makanya teman-teman tuh tidak keluar-keluar dari sensasi itu. Coba teman-teman mulai melangkah ya, melangkah out of the box apa namanya, lebih lebih keluar dulu lah dari pemahaman yang sekarang, bahwa penyakit ini tuh kompleks ya, kompleks. Nah saking kompleksnya itu kan perlu perlu dipahami secara pelan-pelan ya. Mas Hato nggak ingin teman-teman itu nanti belajarnya cepat-cepat, satu-satu aja dulu, nanti kalau sudah bisa paham secara menyeluruh, insya Allah teman-teman tuh nggak lama itu ya, nanti akan mengalami kesembuhan. Harapannya Mas Hato seperti itu. Nah ketika teman-teman itu mungkin banyak penyangkalan-penyangkalan, nah itu yang akan mempersulit teman-teman sendiri ya. Tapi ya itu sebetulnya pilihan teman-teman sendiri lah ya. Jadi Mas Harto nggak ingin uh, harus dipercaya atau harus diikuti, nah ya kan. Monggo Mas Harto kembalikan kepada teman-teman sendiri, karena ya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman itu nggak yakin, nggak percaya, ya itu hak teman-teman ya tahu. Karena Mas Harto itu ngalami sendiri dan alhamdulillah Mas Harto itu bisa mengatasi kecemasan itu ya. Walaupun kalau dikatakan 100% sembuh itu mungkin belum, tapi untuk mengatasi kecemasannya sendiri itu sudah bisa kan itu. Makanya teman-teman tuh ada yang kalau kambuh telepon Mas Harto tuh karena apa? Karena Mas Harto menggunakan teknik-teknik yang selama ini Mas Harto terapkan sendiri ya. Jadi ini bukan bukan teknik yang asal-asalan ya teman-teman ya. Ini Mas Harto sudah terapkan dengan diri sendiri dan alhamdulillah banyak perubahan ya kan. Dari diri Mas Harto sendiri sekarang sudah banyak perubahan. Yang tadinya takut naik motor sekarang tidak lagi. Ketika dulunya takut ketemu orang di keramaian, sekarang tidak lagi. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi dari hasil pengalaman, dan Mas Hato juga banyak mengambil ilmu dari teman-teman atau orang-orang yang sudah expert di bidangnya, kayak Mas Erik Wibowo, Pak Suyono Listrik, kemudian Dr. Andri Psikosomatik, dan Mas Arya Surya ya kan. Nah itu yang Mas Harto saring ya, dari ilmu-ilmu beliau-beliau itu kita saring kemudian kita terapkan. Nah ketika teman-teman itu pada level tahu tapi tidak mau menerapkan,
tidak mau praktek, ya sama juga bohong kan gitu. Sama juga teman-teman itu ya berjalan di tempat, tahu teorinya tapi tidak dipraktekkan ya kan. Nah itu akhirnya teman-teman ya terjebak lagi dalam kecemasan itu. Nah itu aja ya mungkin yang perlu Mas Harto sampaikan untuk video kali ini. Jadi stop sensasi ya kan? Stop membahas sensasi, lebih ke solusi ya. Iya gimana ya, ya seperti itulah ya. Ya pokoknya teman-teman lebih fokus ke sensasi, teman-teman lebih fokus ke solusi bukan sensasi ya. Fokuslah pada solusi bukan sensasi. Nah itu oke ya, terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa kalau bingung nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa juga WA ya. Kalau kalau nggak repot, kalau berkenan, kalau nggak malu, silahkan nanti ngobrol dengan Mas Harto, enggak apa-apa ya. Oke, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.